kemuliaan lagi bagimu. Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Ini kami Bapa, dengan segala keberadaan kami mau menyembah. Ampuni kami setiap kekurangan, kelemahan kami, dosa kami. Ampuni kami, kuduskan kami kembali dengan kuasa Darah, agar kami boleh dilayakkan masuk dalam hadirat. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan Bapa. Engkaulah yang diagungkan, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mulia Engkau Bapa surgawi, kasih setia-Mu berlimpah-limpah di hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Oh, pencipta alam semesta, segala yang bernafas menyembah-Mu Bapa. Segala ciptaan-Mu menyembah-Mu. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Agung dan mulia Engkau Sang Raja, kekudusan-Mu melingkupi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat kami yang ajaib. Kerajaan-Mu dari kekal sampai kekal. Engkau bertata di tempat yang maha tinggi Tuhan, di tempat yang maha mulia, di terang yang tak terhampiri oleh siapapun. Raja kami, pencipta kami, Kinama sekarang bawa kami masuk dalam hadirat. Tenggelamkan kami di hadirat. Kami merindukan Engkau, kami merindukan Engkau. Terima kasih, terpuji Allah. Tunggu jiwa roh kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Hidupkan pujian penyembahan di dalam jiwa untuk kami terus menyembah seumur hidup kami. Biarlah gairah surgawi terus menggairahkan kami, untuk kami terus menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berarti setiap hamba-hamba yang melayani Engkau, kuduskan mereka di dalam kekudusan ilahi Tuhan. Pengurapan-Mu penuh atas setiap hamba-hamba, atas setiap kami Tuhan. Pengurapan berbentuk porsi boleh turun di tengah-tengah kami.
Kami boleh menikmati hadirat perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang kami rindukan setiap saat. Di saat kami memuji menyembah-Mu, kami berjumpa dengan Engkau. Kau menjaga setiap hati kami, memuaskan jiwa dan roh kami, Bapa. Penuhi kami dengan sukacita surgawi-Mu, Bapa, agar kami terus bergelora memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, Bapa. Tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Silakan Roh Kudus Engkau ambil alih seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, Tuhan. Biarlah Tuhan suasana surga boleh turun di tengah-tengah kami. Terima kasih, Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami memakai seluruh selengkap senjata Allah, Tuhan. Seluruh selengkap senjata Allah aktif di dalam kehidupan kami. Ikat pinggang kebenaran, baju sila keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan, topeng keselamatan, pedang roh, seluruhnya aktif dalam kehidupan kami. Dan siang hari ini, Bapa, kami mau memuji memuliakan Engkau. Tidak ada satu kuasa pun yang ingin mencoba-coba mengganggu, Tuhan, acara ibadah ini, karena ibadah ini ada dalam pengurapan-Mu. Proteksi kerajaan surga terus memproteksi kehidupan kami. Ibadah kami pada siang hari ini kami persembahkan kepada-Mu. Biarlah pusat penyembahan kami, pusat ibadah kami hanya kepada-Mu, Yesus, Raja di atas segala raja, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena kami memiliki Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih setia. Oleh karena itu, Tuhan, pagi hari ini, Tuhan, kami mau nyatakan Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan seumur hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk melihat hanya kepada Tuhan saja, untuk fokus kepada Tuhan saja. Tinggalkan segala pergumulan dan persoalan, abaikan yang ada di kanan kiri. Mari saat ini kita hanya memandang Tuhan saja. Syakara batakarama syakara barabara. Haleluya. Seluruh hidup
tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau percaya, kami mau beriman, dan kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Tuntun setiap kami Tuhan, tuntun setiap kata-kata kami, tuntun setiap perbuatan kami Tuhan. Biarlah setiap perkataan dan perbuatan kami senantiasa memuliakan Engkau yang Bapa. Syakaralama takaralama syakaralama ya. Ampuni kami Bapa. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Ampuni setiap perkataan kami yang mungkin menyakiti teman saudara kami Bapa. Ampuni perkataan kami yang tidak sengaja Tuhan telah melukai saudara-saudara kami, terlebih melukai hatiku ya Bapa. Ampuni Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni perbuatan kami Tuhan. Curahkanlah urapanmu pagi hari ini di tempat ini Bapa. Curahkanlah kemurahan-Mu Tuhan. Curahkanlah keajaiban-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bukankah Engkau menghendaki agar setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang berkualitas Tuhan. Kami menjadi emas yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Bentuk kami Tuhan, pimpin kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat tanganmu, berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Di telapak tangan tertulis namaku. Terima kasih Tuhan. Kau menuliskan kami di telapak tanganmu Bapa. Syukurnya kami bangsa kami seperti kau
Mari menyembah Bapak Ibu. Mari menyembah. Mari berkata-kata dalam bahasa. Bagi yang sudah bisa berbahasa, bagi yang belum bisa masukkan lagu dengan pujian dan pengagungan. Biarlah kuasamu bagi hari ini Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Syakarala batakarama syakarala ya Rabbi syakarala. Kami menyembah Engkau, kami memuji keagungan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja
Sama-sama kita katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Inilah suara hati kami, hanya Kau yang layak Tuhan. Tidak ada Allah lain di hati kami selain Kau Tuhan Yesus. Kami nyatakan pada Saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak dibangun. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima kasih, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Kaulah kekuatan kami Biarlah Kau tambah-tambahkan iman percaya kepada setiap genggam tangan kami Tuhan, peluk kami supaya kami tidak terlepas Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan sedikit pun tidak dari Engkau. Dalam dunia selalu kami bukan
nyatakan isi hatimu bagi siap kami ya Bapa, supaya hati kami Tuhan yang haus dan yang lapar pada siang hari itu Kau penuhi dengan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Kau berbicara pada setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Jiwaku akan kasih-Mu, hati kami rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Kaulah kekasih kami, Yesus kekasihku. Kaulah kami tak bisa hidup tanpa di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia selamanya. Marilah kita katakan akan kasih-Mu, senantiasa haus dan rindu akan rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Kaulah Yesus Tuhan, oh Yesus kekasihku, hanyalah nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku kan setia selamanya. Ada katakan, oh Yesus, kekasihku, hanyalah nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, Mari berkata, bukan hanya mengirim tangannya. Kami bersyukur pagi hari ini boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami telah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami untuk merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah Kau mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian
dan menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Kami percaya saat ini firman-Mu berdaulat atas setiap kami. Ambil alih setiap firman-Mu yang ada, dan biarlah kami terima di dalam tanah hati kami yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Om Harun. Ini beberapa kali saya sempat minta waktu untuk saya mempersiapkan ini karena sebetulnya saya tidak layak untuk berdiri di depan sini karena saya masih harus belajar banyak bagaimana tidak hanya pandai berbicara, tetapi sebetulnya yang Tuhan tuntut dari kita adalah bagaimana kita menjadi pelaku daripada firman. Sebab tanpa semuanya itu, apa yang kita pahami tentang firman itu adalah sesuatu yang sia-sia. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, ya. Kita akan membaca di dalam kitab Nabi Daniel, ya, pasal 10 ayat 1 sampai 21. Kita akan bacakan. Daniel 10 ayat 1 sampai 21. Tidak apa-apa, saya akan dengan cepat akan membacakan buat kita semua. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkanlah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian lenan, kain lenan, dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilo tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu aku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, jangan takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu,
pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelum. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Puji nama Tuhan. Cukup panjang pembacaan kita, tetapi kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, sebelum saya mempersiapkan ini, saya sempat merenungkan apa sebetulnya yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita semua. Beberapa waktu sebelumnya saya sempat mendengar satu kesaksian dari rekan pendoa juga, di mana pada waktu itu anaknya sebetulnya bukan terlibat langsung, tetapi karena ada sesuatu hal yang di luar kontrol, di luar situasi, itu akhirnya menjadikan dia juga ikut bersama-sama, akhirnya dibawa ke kantor polisi. Jadi ketika si anak ini diajak sama temannya begitu, terus kemudian mereka ngopi di warkop, nah, tiba-tiba ada penggerbekan polisi. Nah, di situ terus kemudian didapati ternyata ada pengunjung yang kedapatan itu menyimpan atau memakai obat-obatan terlarang. Nah, akhirnya si anak ini juga bersama-sama dibawa ke kantor polisi. Dan di kantor polisi sebetulnya ada riwayat di mana anak ini sebetulnya pernah juga beberapa tahun yang lalu juga terlibat kasus yang sama. Jadi kalau kejahatan narkoba Bapak Ibu tahu, itu sesuatu kejahatan yang serius. Jadi baik korban ataupun pelaku itu mendapat satu perhatian yang khusus. Dan ketika hal ini terus berulang, maka itu akan menjadi sesuatu yang tragis. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwasanya di lembaga pemerintahan kita, di dalam lembaga-lembaga baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu kan kita tahu sama-sama bahwasanya kita perlu berdoa lebih lagi untuk bangsa ini. Karena apa yang disampaikan ibu ini bilang seperti ini. Saya tahu Pak, kalau modelnya di kantor ini itu ya sudah, isinya cuma adanya transaksional. Jadi sesuatu case atau sesuatu masalah kasus itu cuman bisa seolah-olah diselesaikan dengan yang namanya uang. Dan itu bukan rahasia umum di antara masyarakat kita. Bahasanya memang
di beberapa instansi memang hal itu menjadi praktek, istilahnya ya praktek kehidupan sehari-hari, isinya memang itu. Nah, dari situ kemudian saya sempat merenungkan, padahal kita tiap hari Sabtu ya berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mungkin tidak hari Sabtu atau hari yang lain, di gereja-gereja lain, di tempat-tempat persekutuan lain, kita terus berdoa untuk bangsa kita, supaya Tuhan melawat bangsa kita, supaya ada pembaharuan atas bangsa kita. Tetapi faktanya, fakta di lapangan kita melihat dari cerita ini, saya melihat seolah-olah apa yang kita lakukan itu sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang Tuhan sampai kapan Engkau mengadakan pemulihan, sampai kapan Engkau melakukan pembaharuan atas bangsa ini? Seolah-olah itu yang kita rasakan, dan itu yang terus terang saya rasakan. Saya bertanya-tanya, apakah memang Tuhan masih ada atau bekerja? Apakah doa-doa kita ini seperti doa yang naik dan kemudian kembali lagi tanpa sampai ke surga? Itu yang menjadi pertanyaan saya, dan akhirnya saya mendapatkan firman ini untuk kita boleh bersama-sama sebagai orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan Tuhan menjadi penjaga-penjaga bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi orang-orang yang mereka perlukan keselamatan itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel pasal yang ke-10 adalah salah satu pasal yang penting dalam Alkitab yang berbicara tentang doa, puasa, peperangan rohani, pelayanan malaikat, dan ketekunan seorang pendoa. Dari pasal ini kemudian muncul pasal ke-11, ke-12, di mana Daniel akhirnya mendapatkan satu penglihatan yang besar tentang akhir zaman. Bahkan kalau Bapak Ibu ikuti ya, kalau saya sering Komarut mesti mengutip tentang akhir zaman, di tiap kesempatan kita selalu mengingatkan supaya kita memang harus ingat bahwasanya kita memang sudah hidup di akhir daripada akhir zaman, dan posisi kita sebagai pendoa-pendoa itu mengambil satu fungsi dan peranan yang sangat besar, sangat krusial di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu baca itu di pasal 11, pasal 12, bahkan apa yang disaksikan oleh Yohanes pada waktu menerima penglihatan di Pulau Patmos, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan pribadinya yang sesungguhnya, itu sebenarnya Daniel sudah mendapatkan penglihatannya jauh sebelum datang zaman perjanjian baru. Nah, itulah upah seorang Daniel yang hatinya terus terbeban dengan situasi dan kondisi bangsanya. Dalam pasal ke-9, kalau kita akan baca di ayat yang kedua sampai ketiga, di situ sebetulnya Daniel memahami akan nubuat dari Nabi Yeremia sebelumnya. Jadi pada waktu itu kan bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babelonia, dan ketika masa itu akan berakhir, masa pembuangan itu akan berakhir, maka Daniel mengingat itu, mengingat firman Tuhan, dan dia memutuskan untuk kembali berdoa, berpuasa, bahkan mencari pengertian daripada Tuhan. Nah, pada waktu itu sikap Daniel dan respon Daniel tidak, istilahnya tidak enak-enakan, karena sebetulnya janji yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia pada waktu itu, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kembali ke Yerusalem. Nah, sebetulnya itu kan janji yang sudah pasti dari Tuhan.
Tetapi seorang Daniel tidak kemudian lantas, ya sudah, biarlah terjadi. Tetapi dia mengambil waktu secara khusus, bahkan 3 minggu penuh, 21 hari, dia berdoa, dia berkabung, dia berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Daniel itu sesungguhnya kita lakukan di masa kita yang sekarang. Kalau Bapak Ibu ingat ya, di kitab Yeskiel itu sebetulnya Tuhan kan mencari seorang yang bisa untuk mendirikan tembok. Tuhan katakan seorang. Kita di sini lebih daripada seorang. Jadi sebetulnya kita patut bersyukur karena kita merespon panggilan Tuhan itu untuk ikut terlibat dalam karya Tuhan di akhir zaman ini. Karya Tuhan bagi keselamatan semua umat manusia. Itu menjadi suatu kehormatan bagi kita. Kalau kita bersama-sama saat ini, kita lakukan itu dengan setia sampai dengan hari ini. Nah, latar belakang daripada Daniel 10 itu sebetulnya terjadi khusus ketika pemerintahan Raja Kores atau Sirus. Jadi Daniel ini hidup itu melalui beberapa pergantian pemerintahan. Yang pertama Raja Nebukadnezar dari Babilonia, terus kemudian Belsasar, itu Raja Babel yang terakhir, kemudian Darius itu kalau Bapak Ibu ketika waktu itu Daniel dimasukkan ke gua singa, itu zamannya Darius. Kalau sebelumnya Daniel itu menerjemahkan tulisan yang ada di dinding itu Mene Tekel Uparsin, itu zaman Belsasar ketika pada waktu itu media Persia menyerang Babilonia dan akhirnya merebut Babilonia. Terus yang terakhir yaitu pada zaman Raja Kores, yaitu pada pasal 10 ini yang ditulis yang kita saat ini sedang renungkan. Nah, latar belakang kedua yaitu bahwa kemungkinan saat itu Daniel sudah lanjut usia. Tetapi meskipun usianya sudah lanjut, dia adalah orang yang terpandang di kerajaan Media Persia. Kita tahu Daniel itu salah satu penasihat raja, orang terdekat raja. Bahkan sebelumnya kita tahu bahwa apa yang dimiliki Daniel, hikmat kepandian Daniel itu 10 kali lebih tinggi dari hikmat pada waktu itu ahli-ahli ya di dalam kerajaan baik itu Babilonia maupun Media Persia. Nah, kemudian yang berikutnya, tetapi apa yang diterima Daniel sebagai orang bangsawan, orang yang sangat-sangat tinggi kedudukannya, itu dia tidak egois, Bapak Ibu. Dia melihat bangsanya, dia memperhatikan bangsanya yang ada di dalam pembuangan, dan dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, untuk kenyamanannya, tetapi dia memutuskan untuk terus mencari wajah Tuhan, untuk terus mendapatkan pengertian bagaimana rencana Tuhan atas bangsa, atas umat Israel yang dipilihnya ini. Pelajaran yang kita ambil sebagai orang-orang yang percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus menyatakan kehendaknya, rencananya bagi orang-orang yang ingin selalu dekat dengan Dia. Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu semakin dekat dengan Tuhan. Saya sendiri, saya akui dengan jujur, saya juga masih belum sepenuhnya hidup melekat sama Tuhan. Tetapi saya rindu untuk bagaimana saya mencoba, meskipun banyak hal yang menghalangi, banyak hal pergumulan yang mencoba untuk membelokkan ataupun untuk mengubah pendirian kita, pilihan kita yang kita yakini hari ini.
yaitu sebagai pendoa-pendoa untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Itu menjadi suatu perjuangan yang tidak mudah. Kita perlu bergumul terus dengan itu. Karena hanya kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kehendak, Tuhan menyatakan rencananya. Tidak mungkin dengan orang-orang yang jauh, tetapi orang-orang yang melekat dengan hatinya, Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Jadi Daniel memutuskan untuk berpuasa karena Daniel memikul beban bangsanya di dalam doanya. Berikutnya, sebagai pendoa, kita harus memiliki ciri-ciri seharusnya seperti ini. Bagaimana kita merasakan hati Tuhan? Bagaimana kita merasakan bahwasanya sebetulnya kerinduan Tuhan itu supaya setiap orang diselamatkan, supaya setiap orang tidak mengalami kebinasaan. Kita juga memikirkan generasi yang akan datang, anak-anak kita, mungkin juga cucu kita, sebagai penerus, pewaris, bahkan dalam kehidupan kita yang sekarang. Karena di setiap generasi Tuhan menghendaki merindukan orang-orang yang terus berdiri di hadapannya untuk menyatakan kemuliaan. Dan Tuhan sampai dengan hari ini rindu mencari orang-orang yang seperti itu. Kalau kita baca di Yeskiel 22 ayat 30 tadi yang sempat saya singgung di depan, saya akan bacakan Yeskiel 22 ayat 30. Aku Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanmu, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemui. Jadi saya singgung, Tuhan berkata, aku tidak mencari 10 orang, tetapi seorang. Karena memang panggilan sebagai pendoa ini bukan seperti apa ya Bapak Ibu. Ini bukan panggilannya sesaat. Kita nanti akan melihat. Kita bersyukur kalau nanti suatu saat banyak yang Tuhan kirim sebagai pendoa-pendoa. Tapi biasanya itu makin lama makin habis. Banyak yang tidak memilih pelayanan ini. Karena ini pelayanan bukan di atas mimbar. Ini adalah pelayanan bahkan di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada seorang pun tahu. Tetapi justru pelayanan ini yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita melihat Bapak Ibu di Daniel 10 tadi ayat 13. Di situ firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung ketika saya mendengarkan cerita dari salah seorang teman pendoa, bahwasanya ternyata di dalam doa-doa kita itu sebetulnya terjadi yang namanya peperangan rohani. Makanya kita rasakan kenapa kita berdoa ini sekian lama tetapi Tuhan belum jawab. Kenapa kita merindukan adanya pemulihan atas bangsa kita ini tetapi Tuhan juga belum lakukan. Karena sesungguhnya iblis tidak suka. Dan iblis juga dengan gencar melakukan perlawanan-perlawanan. Pemimpin kerajaan orang Persia ini bukan secara fisik lahiriah. Sebetulnya ini adalah spirit. Ini adalah malaikat yang dalam level teritorial.
Bapak Ibu ingat di dalam Efesus 6 ayat 12 kan? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah ini hierarki. Jadi kerajaan kegelapan itu sebetulnya sama seperti di dunia ini. Jadi pemerintahan yang ada di suatu bangsa, nah, kerajaan kegelapan itu juga sama, punya hierarkinya, punya stratanya. Jadi yang tertinggi adalah pemerintah-pemerintah. Terus kemudian penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Itu yang level terendah. Jadi apa yang dialami oleh Daniel pada waktu itu, pemimpin kerajaan orang Persia, itu sebetulnya sudah levelnya yang paling tinggi, tingkat pemerintahan suatu bangsa. Mengapa terus akhirnya Daniel mendapatkan jawaban sampai lama daripada Tuhan? Karena di alam roh sebetulnya terjadi peperangan rohani. Kita tahu bahwasanya Mikael adalah malaikat penghulu, pemimpin malaikat perang. Jadi pada waktu itu Mikael juga melakukan peperangan. Ya, pelajaran pentingnya adalah bahwa di balik peristiwa-peristiwa besar dunia yang terjadi sekarang, itu sesungguhnya itu ada dimensi rohani. Kami dulu sempat ada, bahkan sekarang istri tetap setia mengikuti suatu komunitas pendoa juga. Itu saya juga pernah dulu ikut, dan kita sempat berdoa secara khusus untuk Iran yang sekarang. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Jadi kita lakukan doa peperangan rohani itu sampai beberapa kali, supaya Tuhan melakukan perubahan terhadap pemerintah yang di Iran. Jadi memang di situ adalah dalam tanda kutip kemiliteran Tuhan. Jadi kita diajar untuk menjadi seorang pendoa, tidak hanya berdoa bagi kota, tapi berdoa juga bagi bangsa-bangsa. Dan memang kalau ada istilah-istilah, ada jenderal Tuhan, itu bukan sesuatu yang cuma omong kosong. Sebetulnya ada istilah. Jadi memang ada orang-orang yang memang telah ditetapkan menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan. Maksudnya jenderal dalam pasukan perangnya Tuhan. Karena sesungguhnya nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali, itu Tuhan bersama pasukan para malaikat dan orang-orang kudus. Dan itu juga berbicara tentang pemerintah, berbicara tentang otoritas, kuasa yang menyertai daripada orang-orang. Jadi orang-orang yang kita ini sebetulnya berdoa, itu diberikan otoritas, kuasa oleh Tuhan, bahkan untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kita. Nah itu janji Tuhan. Seharusnya kita pakai otoritas itu untuk kita terus berdiri dengan setia di hadapan Tuhan, supaya bangsa ini dipulihkan, bangsa ini diselamatkan. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah peran pendoa dalam peperangan rohani. Dalam hal ini Daniel menunjukkan bahwa fungsi seorang pendoa itu memiliki fungsi yang strategis, fungsi yang penting sekali. Karena pendoa itu membuka jalan bagi kehendak Tuhan dinyatakan, bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Pendoa tidak hanya membuka jalan, tetapi dia juga menjadi benteng rohani untuk menahan kekuatan-kekuatan kegelapan.
tidak hanya menjadi benteng, tetapi berdoa juga membawa terjadinya terobosan-terobosan iman. Hal-hal yang besar, mujizat-mujizat yang besar, semuanya itu hanya dapat dicapai atau hanya dapat terjadi oleh karena doa. Tanpa doa, maka tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Pembangunan rohani yang kedua di Amerika itu juga hasil daripada orang-orang, bahkan sekelompok kecil daripada orang-orang yang rindu Amerika dirawat oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dan sekarang Amerika dipegang oleh Donald Trump ini, Bapak Ibu tahu, sama seperti kita yang cinta baca Alkitab, itu di White House saat ini juga melakukan hal yang sama, mengadakan pembacaan Alkitab. Dan bangsa ini pula yang ternyata dipakai Tuhan untuk meruntuhkan pemerintahan Iran. Siapa lagi? Nah, saya baru menyadari dan baru mengerti itu terjadi karena doa-doa. Bahkan Trump pernah berjanji dan memperingatkan Nigeria kalau tidak salah, supaya mengendalikan situasi di sana agar tidak terjadi banyak pembantaian orang-orang Kristen di sana. Itu juga karena memang Tuhan pakai orang ini menyatakan kekuasaan. Jadi betapa pentingnya posisi berdoa di hadapan Tuhan. Karena hanya melalui doa apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Nah, kerinduan kita untuk supaya tim terjadi itu juga sekarang sudah terjadi. Puji nama Tuhan. Berarti satu persoalan sudah selesai. Dan kita ada persoalan yang baru lagi, yang harus terus kita doakan, kita perangi, supaya kita juga menerima janji Tuhan. Jadi seorang pendoa tidak hanya berdoa saja, tetapi seorang pendoa adalah seorang yang juga pada akhirnya itu bisa menerima apapun juga yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang cara Tuhan itu tidak seperti yang kita kehendaki. Seperti tingginya langit dari bumi itu kan. Demikian tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Nah, seringkali kita memaksa Tuhan untuk mengikuti jalan kita. Dan kadang malah kita tidak siap menerima jawaban daripada doa kita sesungguhnya. Apa yang terjadi berarti kita harus belajar introspeksi. Bahasanya kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Tapi ketika Tuhan jawab, apakah kita siap menerima jawaban Tuhan? Karena setiap jawaban Tuhan itu pasti ada konsekuensinya. Dan bahkan mungkin itu jauh dari cara kita yang kita pahami. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan peranan berdoa di akhir zaman ini sangat-sangat krusial. Nah, selanjutnya adalah di Daniel 10 ayat 19. Firman Tuhan tadi mengatakan, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Pendoa tetap manusia. Kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa capek, bahkan putus asa. Seolah-olah doa kita cuma sampai di plafon gereja.
Tetapi firman hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak lelah, karena Tuhan berjanji akan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap berdiri tegak bagi kota kita, bagi keluarga, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa. Pesan pentingnya adalah Tuhan tidak hanya memakai pendoa, tetapi Tuhan juga memelihara pendoa. Kita percaya apa yang kita lakukan saat ini kelak suatu saat akan diperhitungkan semua perhitungan, dan kita akan menerima upahnya. Yang terakhir adalah di Daniel 10 ayat 20. Di situ firman Tuhan mengatakan, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang, sesudah Persia akan muncul di Yunani. Artinya bahwa peperangan rohani itu akan berlangsung sepanjang sejarah dunia. Dan tiap-tiap generasi Tuhan menghendaki adanya muncul orang-orang yang setia berdiri di hadapannya. Meskipun pemerintahan dunia berubah, silih berganti, tetapi yang pasti adalah konflik antara terang dan gelap itu akan terjadi dan berlangsung sampai akhir zaman. Karena ada orang yang mengupayakan kebaikan, tetapi ada orang yang selalu berbuat jahat. Karena itulah faktanya. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kesimpulan dan penutup. Kitab Daniel pasal 10 menunjukkan bahwa doa-doa orang percaya mengguncang alam roh. Dan sejarah gereja membuktikan bahwa mujizat terobosan besar, kebangunan rohani, dan pertobatan bangsa itu sering dimulai dari seseorang yang berdoa di tempat yang tersebut. Saya mengutip perkataan seorang Leonard Ravenhill yang terkenal dengan pesannya yang tajam tentang doa dan kekudusan. Yang menulis seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada kehidupan doanya. Dia berkata, gereja modern terlalu banyak hiburan, tetapi sedikit air mata doa. Biarlah ini mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan akan panggilan sejati sebagai orang percaya, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagaimana dalam kehidupan pelayanannya doa tidak pernah dia tinggalkan. Doa tidak pernah dia lupakan. Bahkan ketika sebelum memulai pelayanan selama 3 tahun setengah, Tuhan memulainya dengan doa dan puasa selama 40 hari 40 malam. Dan apa yang dilakukan Daniel, tokoh-tokoh Alkitab, memberikan peringatan bagi kita untuk kita biarlah tidak melewatkan kairos Tuhan yang datang pada diri kita, karena mungkin itu tidak akan datang untuk yang kedua. Biarlah kesempatan ini menjadi suatu kehormatan bagi kita untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, dan kita percaya kita akan mendapat bagian yang akan ditetapkan bagi kita kelak di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman renungan pagi hari ini yang boleh menguatkan kami kembali
untuk kami tetap dengan setia, tekun mengerjakan apa yang sudah Kau percayakan bagi kami. Beri kami terus kekuatan untuk kami mampu berdiri sehingga kami boleh menyelesaikan peperangan ini dan dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, Roh Kudus Engkau menolong kami menerjemahkan lebih jauh. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel untuk firman-Nya. Semua diberkati ya Bapak Ibu ya melalui renungan pada siang hari ini. Ya, kita akan menyiapkan diri kita masing-masing untuk masuk di dalam kelompok. Biarlah kita minta kepada Tuhan, berikan hati seperti hati Tuhan, supaya kita memiliki hal-hal yang baik. Mau berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara kita ini, berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin dalam pergumulan, dan kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan Tuhan pasti jawab sesuai rencana Tuhan. Kita naikkan pujian, berikan untuk hati. Dengan sungguh-sungguh dan kami percaya hadirat Allah ada di dalam doa kami. Tidak akan pernah sia-sia kalau kami berdoa kepada ya Bapa, karena Tuhan pasti jawab sesuai waktu dan rencana kami. Terima kasih Bapa, berkati doa kelompok pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus.
bisa berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita berdoa ya Bapak Ibu untuk ibadah teens yang kedua. Ini besok ibadah teens yang kedua. Puji Tuhan. Kemarin ibadah perdana luar biasa. Yang hadir itu sesuai laporan 110, ya 110 anak. Dan puji Tuhan yang layani itu hamba Tuhan Samuel. Mungkin sudah kenal ya, yang biasa kadang-kadang WL di Minden yang tinggi, ya Samuel. Kemudian puji Tuhan, ya wakil gembala juga datang, ya namanya Pak Aswin, namanya Joshua, ya Joshua juga datang, luar biasa. Dan animo dari anak-anak ini, ya luar biasa. Saya dengar kesaksian kemarin itu ada satu anak dia bisa ngajak 24 orang, coba luar biasa. Kita berdoa biar generasi ini membawa api ya di Juanda ya, karena kehidupan mereka yang masih muda luar biasa. Dan saya melihat bersemangat sekali. PAW-nya mereka sendiri loh, ya. Jadi ada tim musiknya mereka sendiri, WL-nya mereka sendiri, singer mereka sendiri. Jadi tidak pakai tim PAW kita. Tidak pakai dari pusat. Jadi mereka sudah latihan sebulan, ya. Mereka doa keras dan luar biasa, ya. Saya lihat mereka itu sangat bergelora ya, membawa api. Kita mendoakan supaya generasi kita di tempat ini dan besok ibadah yang kedua mereka lebih lagi dari 100 ya. Mungkin kita berdoa 150 dan tiap minggu bertambah, ya. Karena ada juga saya dengar ya di Instagram mereka ada yang tidak seiman dengan kita, sesama mereka itu juga kepingin datang, ya. Kita berdoa ya supaya ini kita berdoa, kita tim berdoa ini kita harus membawa generasi ini dalam doa ya. Kalau anak-anak muda ini mulai bersemangat, kita berdoa, doa kita didengar Tuhan bertahun-tahun ya. Puji Tuhan. Jadi ada mata Bapak Ibu tidak sia-sia di hadapan Tuhan, ada jiwa-jiwa yang Tuhan gerakkan untuk datang. Puji Tuhan. Mungkin tambahan dari soal ini. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada tetap setia ya, dan tetap dukung di dalam doa di rumah ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita sampai di akhir acara doa puasa bersama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan satu pujian. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, senyum dan muka yang gembira, tanggalkan segala beban, dan kita semua diberkati ya. Tunjukkan semangat kita, hati yang gembira. Yang mau berjoget silakan. Kita akan pulang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum muka yang gembira.
juga kami mengucap syukur Tuhan, saatnya kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk pelayanan kami, bahkan kami berdoa untuk seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan sudah persembahkan melibatkan kami dalam pelayanan pekerjaan di negara. Tuhan memperhitungkan semua apa yang kami kerjakan. Kami mengucap syukur untuk hal ini. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba yang melayani pada siang hari ini, worship leader Bu Wahyu Anggari dan juga Bu Jenny, Pak Dodi, dan juga hamba yang menyampaikan firman Tuhan, Pak Daniel, Pak Ridwan, Pak Sudut, dan Mas El. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba di Bapak. Mereka sudah berusaha dengan maksimal untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan terlebih penting Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka inginkan, Tuhan berkati dan Tuhan jawab dengan baik, karena mereka sedang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak juga berdoa untuk jemaatmu, kami yang ada pada siang hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Mereka memiliki hati yang luar biasa, mau berdoa buat setiap orang yang menginginkan doa-doa ini Tuhan. Bahkan kami sudah berdoa untuk orang sakit dan juga jemaat-jemaat yang terlibat dalam jemaat petani Tuhan ini memberkati. Kami mengucap syukur Bapa. Lalu Bapa, kami percaya bahwa saat ini kami sudah melakukan semua ini, kami juga akan masuk dalam menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani. Tuhan berkati apa yang kami makan dan kami minum ini Tuhan. Di saat kami makan, kami minum, Tuhan berkati. Karena di saat kami makan, Tuhan jangan Tuhan sucikan dan kuduskan. Di saat kami makan ini menjadi gizi yang terbaik bagi hidup-hidupan kami, sehingga kami bisa menikmati ini yang sempurna. Karena kami tahu Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus, yang tetap senantiasa menuntun hidup kami, membimbing hidup kami, dan selalu menyertai hidup kami, dan bahkan memberkati hidup kehidupan kami, mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus bersama saya berkata, amin. Tuhan memberkati.